Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas atau dikenal dengan Qul-Hu termasuk surat pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah diingat membuat surat Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan sholat. Namun di balik ayatnya yang pendek, surat Al-Ikhlas atau Qul-Hu memiliki tempat yang istimewa, karena melalui surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas, apa saja keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari? Berikut adalah 6 keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Kandungan dalam surat Al-Ikhlas dengan pesan tentang tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja? Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahul Wahidus Samad adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Surat yang dimaksud adalah Al-Ikhlas. Yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang gemar membaca surat Al-Ikhlas akan mendapat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tanyalah ia mengapa ia berbuat demikian. Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Yang ketiga, menambah rezeki. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas juga menambah rezeki. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya,
maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa al-Madini dari Sahal bin Sa'ad, dahulu ada seseorang mengadu pada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Tak lama pun Allah memberikan kepadanya hingga melimpah ke tetangganya. Yang keempat, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Dituturkan Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah, lalu beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah SAW bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Surat Al-Ikhlas jika dibaca bersama surat An-Nas dan Al-Falaq memiliki khasiat yang sangat luar biasa sebagai pelindung diri. Yang kelima, memiliki keutamaan akan menjadi pelindung manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dituturkan oleh Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengan dahsyatnya 3 surah tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq saat dibaca bersamaan bisa melindungi dengan izin Allah saat manusia sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah terbiasa membaca ketiga surat tersebut sebelum tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah SAW ingin merebahkan tubuhnya atau tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Yang keenam, menjadi sebab dikabulnya doa. Setiap manusia selalu punya keinginan dan cita-cita dan memanjatkannya dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa dahulukanlah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Hadis ini tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi, sesungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.